Kalau beasiswa LPDP sendiri itu dia full cover ya kalau untuk benefit. Jadi semua ditanggung mulai dari biaya tiket misalnya, visa, asuransi kesehatan, terus biaya hidup bulanan, sampai biaya SPP gitu. Bahkan biaya buku dan biaya penelitian tuh kita juga difasilitasi sih sama LPDP. Oh, berarti semua ditanggung LPDP ya, Bang? Iya betul, jadi kita sebagai penerima beasiswa itu diminta untuk fokus belajar aja sih. Untuk dana semua sudah di cover. LPDP sendiri itu menyediakan berbagai jenis beasiswa. Kalau yang saya daftar sendiri itu sebenarnya jenisnya adalah beasiswa targeted, namanya khusus untuk PNS, TNI, dan Polri. Halo Sobat Pengayoman, selamat datang di Yoman Podcast. Pada episode kali ini, kita kedatangan nih seorang tamu yang inspiratif. Menjadi pegawai negeri tak menyurutkannya untuk melanjutkan studi. Bahkan studi sampai luar negeri. Langsung saja nih, kita sapa ya. Selamat datang Bang Yasir. Terima kasih atas undangannya. Gimana Bang kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Mungkin bisa nih Bang diceritakan sedikit mengenai profil Abang sekarang, pendidikan maupun jabatan di kantor wilayah ini. Halo Sobat Pengayoman, perkenalkan nama saya Muhammad Yasir Adiputra. Saya bergabung di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ini dari tahun 2020 sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa ahli pertama dengan latar belakang pendidikan sarjana akuntansi. Nah, dengar-dengar nih Bang Yasir dapat beasiswa S2 ya. Beasiswa apa ya itu Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit biar Sobat Yoman tahu nih Bang. Ya, alhamdulillah memang kemarin saya lolos untuk beasiswa dari LPDP ya di tahap pertama sekitar bulan Juni 2023 gitu. LPDP sendiri itu kan lembaga pengelola dana pendidikan Indonesia, jadi di bawah Kementerian Keuangan. Jadi beasiswa itu beasiswa dari pemerintah sih Kak. Oke, terus apa sih motivasi utama Bang Yasir untuk ikut beasiswa ini? Sebenarnya motivasi utamanya saya percaya pendidikan itu penting ya. Jadi saya ingin terus mengejar pendidikan yang juga pasti akan menunjang karir saya seperti itu kan. Dan kebetulan informasi bahwa ada beasiswa ini jadi memotivasi saya untuk mencoba ikut seperti itu. Jadi alhamdulillah sih setelah ikut tahapannya bisa lolos seperti itu. Pastikan dalam proses seleksi beasiswa ini ada nih Bang, proses seleksinya. Mungkin bisa diceritakan sedikit gimana proses seleksinya untuk mengikuti beasiswa ini? Proses seleksinya sendiri itu sebenarnya ada 3 ya Kak. Jadi yang pertama itu administrasi dulu. Jadi kita memasukkan berkas ke sistem. Setelah administrasi nanti ada tes bakat skolastik yang bentuknya itu tes potensi akademik seperti kayak kita mau tes CPNS gitu. Dan yang terakhir itu nanti ada tes substansi atau wawancara sih. Terus Bang, siapa aja sih yang bisa mengikuti atau daftar dalam beasiswa LPDP ini? Sebenarnya beasiswa LPDP ini terbuka untuk umum ya. Apalagi LPDP sendiri itu menyediakan berbagai jenis beasiswa. Kalau yang saya daftar sendiri itu sebenarnya jenisnya adalah beasiswa targeted, namanya khusus untuk PNS, TNI, dan Polri. Sedangkan jenis beasiswa lain itu ada beasiswa untuk orang yang disabilitas, ada untuk yang daerah afirmasi atau daerah tertinggal, dan masih banyak jenis lain. Jadi banyak kesempatan sih kalau dari LPDP. Oke Bang, gimana sih kok bisa tahu nih ada penerimaan beasiswa LPDP bagi PNS? Mungkin bisa diceritakan sedikit biar Sobat Pengayoman nih tahu gimana caranya. Oke, jadi memang informasi beasiswa LPDP yang saya dapat itu memang dari teman-teman ya. Jadi apa sih, kita pertama pengen tahu kan beasiswa yang tersedia, dan ternyata ada beasiswa LPDP nih. Terus saya masuk ke websitenya dan di websitenya itu lpdp.kemenku.go.id itu ternyata lengkap, dan ternyata memang LPDP ini baru saya tahu juga dia menyediakan beasiswa khusus untuk PNS, TNI, dan Polri gitu. Lalu apa sih benefit kita mengikuti beasiswa LPDP ini? Kalau beasiswa LPDP sendiri itu dia full cover ya kalau untuk benefit. Jadi semua ditanggung mulai dari biaya tiket misalnya, visa, asuransi kesehatan, terus biaya hidup bulanan, sampai biaya SPP gitu. Bahkan biaya buku dan biaya penelitian tuh kita juga difasilitasi sih sama LPDP. Oh, berarti semua ditanggung LPDP ya Bang?
Iya betul. Jadi kita sebagai penerima beasiswa itu diminta untuk fokus belajar aja sih. Untuk dana semua sudah di cover. Gitu. Oke Bang, ada nggak sih Bang bagian paling sulit ketika dalam proses seleksi LPDP ini? Oke, jadi memang bagian paling sulit ya dari seleksi LPDP ini, banyak orang juga yang udah punya pengalaman bilang bahwa seleksi substansi atau seleksi wawancara itu yang paling sulit, karena kita wawancara itu sama 3 orang, biasanya 3 atau 4 orang, 2 orang dari akademisi dan 1 orang psikolog. Nah kalau misalnya tujuan luar negeri itu biasanya bisa 100% pakai bahasa Inggris, bisa dia 50%. Jadi ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris. Dan di situ kita benar-benar ditanya sih secara detail, secara lengkap kesiapan kita untuk berangkat gitu, untuk melanjutkan pendidikan, mulai dari rencana kontribusi, terus rencana studinya, bahkan ditanya detail apa sih mata pelajaran yang mau dipelajarin, seperti itu sih. Jadi terus juga psikolognya itu mengulik-ngulik tentang kesiapan kita, kemampuan kita secara pribadi nih untuk hidup sendiri di sana gitu. Jadi itu sih yang jadi momok dan banyak bikin orang gagal. Oke, dalam beasiswa ini Bang Yasir memilih program studi apa dan universitas tujuannya itu di mana ya Bang? Kalau saya sendiri itu memilih universitas di luar negeri ya Kak. Jadi kebetulan saya lewat jalur yang namanya jalur non LOE. Jadi non LOE itu maksudnya adalah saya belum punya letter of acceptance atau surat penerimaan dari universitasnya. Jadi saya bisa memilih 3 universitas yang saya ingin tuju gitu, dan 3 universitas yang saya ingin tuju ini semuanya memang berada di Inggris ya, di UK, karena program studinya ada di sana semua gitu. Dengan tujuan program studi supply chain management atau magister manajemen rantai pasok. Lalu apakah pilihan rencana studi ini penting bagi pelamar beasiswa LPDP Bang? Sangat penting Kak untuk memilih universitas yang ingin kita tuju, apakah di luar negeri atau di dalam negeri, karena itu juga akan jadi poin pertimbangan bagi lolos nggak lolosnya seleksi beasiswa ini gitu. Tadi kan Bang Yasir menceritakan nih kalau Bang Yasir memilih negara Inggris sebagai tujuan untuk beasiswa ini. Kenapa sih bisa memilih Inggris? Kenapa nggak negara lain aja gitu Bang? Baik, jadi alasan utama saya memilih Inggris ya sebagai negara tujuan studi saya itu yang paling penting sih terkait dengan program studi saya ya, bahwa program studi yang saya pilih itu memang yang top dunia ada di sana semua begitu. Okay. Selain itu memang Inggris sendiri itu salah satu negara yang aman ya untuk pelajar-pelajar dari internasional. Kayak masalah-masalah rasisme atau masalah keamanan itu masih belum ada terdengar sih. Kalau di beberapa negara lain kan mungkin kita sempat mendengar ya, ada beberapa mahasiswa kita yang mengalami masalah rasisme atau kekerasan begitu. Nah oke nih Bang, selain itu ada nggak sih alasan personal lain untuk memilih Inggris sebagai negara tujuan Bang? Kalau alasan personal sih dari saya sih memang kayaknya kalau kebayang Inggris itu memang dari dulu saya kan juga salah satu fans Harry Potter ya. Oke. Jadi pengen melihat kastil-kastil di sana, kehidupan kerajaan di sana gitu ya. Sih. Terus juga kan suasana gimana winter di sana, summer di sana, seperti itu sih. Pengen merasakan karena kan selama ini belum pernah hidup di luar negeri ya. Jadi pengen juga gitu punya pengalaman hidup di luar negeri. Lalu nih Bang, info yang saya dapatkan salah satu poin penting dalam penerimaan seleksi beasiswa LPDP ini kan rencana kontribusi. Nah, seberapa penting sih Bang rencana kontribusi bagi Indonesia terutama untuk calon penerima beasiswa LPDP ini? Iya betul, jadi memang rencana kontribusi ini sangat penting sih bagi calon pelamar beasiswa LPDP ya, karena akan diulas sama pewawancara secara lebih detail. Nggak mesti yang terlalu bagaimana rencana kontribusinya, yang penting dia relevan terutama dengan pekerjaan kita dan kemampuan kita, dan juga dia achievable, jadi bisa dicapai gitu kontribusinya. Oke, nah bagaimana rencana kontribusi Bang Yasir setelah kembali ke Indonesia ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Baik, jadi kalau rencana kontribusi saya sendiri tentunya setelah lulus nanti, insya Allah dari Magister Supply Chain Management saya akan mencoba menerapkan ya pendidikan yang saya dapat di Magister luar negeri itu
ke jabatan pekerjaan yang saya sekarang, karena memang program studi yang saya pilih ini masih berkaitan dengan jabatan yang saya pegang sekarang begitu. Kalau di jangka panjang memang pada saat itu sempat ditanya juga bahwa saya ingin menjadi seorang fasilitator ya, atau praktisi yang membantu mengembangkan sumber daya manusia di PBJ khususnya gitu, di pengadaan barang dan jasa seperti itu. Nah oke, ini kan Bang Yasir menerima beasiswanya kan di luar negeri nih. Mungkin pasti ada tantangan atau hambatan nih yang akan dihadapi ke depannya. Ada nggak sih? Tentulah Kak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat mahasiswa-mahasiswa yang sudah punya pengalaman belajar di luar negeri, itu banyak sih yang sharing pengalaman tentang tantangan ya, terutama tantangan kebudayaan, perbedaan culture shock biasanya kalau orang-orang yang baru belajar di luar negeri ya. Terutama misalnya soal makanan atau budaya seperti itu sih. Cuma kalau untuk cara saya mengatasinya ya, saya akan berusaha untuk mencoba beradaptasi secara lebih cepat sih terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi pada saat itu gitu. Ada nggak sih Bang komunitas yang bisa ngebantu kita nih selama beradaptasi di Inggris nanti Bang? Jadi kalau untuk Indonesia sendiri sebenarnya untuk LPDP itu bukan hanya LPDP sih, kayaknya beberapa beasiswa juga udah punya yang namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia ya, atau biasanya PPI. Di berbagai negara itu udah ada komunitasnya. Jadi kita bisa bergabung ke situ kalau misalnya kita bingung, misalnya mencari akomodasi. Jadi mereka bisa kasih saran ke kita gimana baiknya, berapa biayanya, seperti itu sih. Wah, menarik ya Bang. Saya jadi pengen nih bisa kuliah di luar negeri juga. Ada nggak sih Bang tips dan trik biar kita bisa lolos dalam penerimaan beasiswa LPDP ini? Baik, kalau dari saya sendiri ya, menurut saya tips dan trik itu yang paling utama sih persiapannya ya. Jadi mulai dari seleksi administrasi, berkasnya itu kita harus benar-benar lengkap. Kalau bisa poin-poin yang diminta itu terpenuhi semua gitu ya. Banyak kok panduan-panduannya, seperti misalnya di grup, bisa bergabung dengan grup Telegram. Mereka yang udah punya pengalaman 2-3 kali tes kan pasti punya apa sih yang bikin mereka gagal, itu jadi pembelajaran buat kita gitu. Kalau beasiswa LPDP sendiri memang dia nggak punya target ya berapa banyak yang akan lolos per tahun, tapi dia berdasarkan passing grade, jadi nilai rata-rata. Jadi kalau misalnya kita harus berusaha berada di atas nilai rata-rata calon pelamar lain sih. Kalau untuk yang tes bakat skolastik itu saya banyak ikut tryout sih, banyak latihan soal, karena kan memang TPA-nya itu kayak yang keluar itu kayak penalaran, verbal, numerik gitu-gitu ya. Jadi sementara untuk tes substansinya yang unik sih ya, kalau menurut saya bikin simulasi sendiri nih. Jadi saya bikin pertanyaan kan, udah ada kisi-kisinya pertanyaan yang bakal keluar, saya tulis di kertas, saya kocok nih. Jadi pertanyaan itu saya tanyakan sendiri dan saya jawab sendiri gitu, bagaimana jawaban yang bagusnya gitu sih. Nah itu Bang Yasir dapat metode seperti itu dari mana Bang? Apakah melihat YouTube? Apakah sebelumnya pernah ikut bimbel atau gimana Bang? Kalau bimbel sih nggak ada. Jadi memang semua informasi yang saya dapat itu kebanyakan itu dapat dari grup Telegram ya, yang memang grupnya ini aktif ya. Jadi mereka banyak kasih saran, banyak kasih masukan, bahkan mereka secara aktif tuh rekap misalnya soal-soal wawancara yang update apa nih gitu. Jadi kita benar-benar terupdate tuh di informasinya di situ begitu sih. Oke, terima kasih ya Bang Yasir atas tips dan triksnya. Semoga dapat berguna bagi sobat pengayoman dimanapun berada. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga teman-teman yang punya mimpi atau punya cita-cita untuk bisa kuliah, bukan cuma di dalam negeri tapi ke luar negeri, punya kesempatan yang sama seperti saya untuk dapat lolos di beasiswa yang tersedia gitu ya. Bagi sobat pengayoman dimanapun berada, tetap semangat untuk terus belajar dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kanwil Kemenkumham Lampung, like dan share jika podcast ini menginspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.